Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Ketua dan Pengurus IKM Sholat Miftahul Jannah di Blok F Perumahan ICC dan seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati untuk Ketua dan Pengurus Majelis Taklim Muslimat untuk pengajian ibu-ibu pada hari ini di hari Ahad pada asar tertanggal 27 Oktober 2024 atau masuk di tanggal 23 di bulan Rabiul Tsani 1446 Hijriah. Mudah-mudahan rawuhnya hadirnya senantiasa Allah masih paringi nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, berkah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Seperti biasa kita kirimkan Fatihah untuk pengarang kitab. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita ngaji tolabul ilmi untuk belajar kitab fikih Toharo, kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan senantiasa Allah masih berikan keberkahan untuk ilmu yang kita pelajari, Allah meridhoi, jadikan ilmu yang bermanfaat, ditetapkan iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, berkah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Khususnya untuk keluarga besar Majelis Taklim Miftahul Jannah, untuk semuanya, suami, istri, anak keturunan, orang tua, para guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan untuk seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah buka taklim pada sore hari ini. Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah akan kita sambung materi pelajaran masih di fikih Toharo atau bab bersuci yang masih seputar untuk urusan kemarin kita bahas adalah bab mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Ada mandi wajib, ini mandi yang berhubungan dengan hadas besar. Ya, mandi yang berhubungan dengan hadas besar. Ada yang disebut juga mandi sunnah. Contoh mandi yang berhubungan dengan hadas besar apabila kita habis melakukan hubungan suami istri atau jima. Ya, jima hubungan suami istri atau dukul. Bahasanya suami istri melakukan hubungan di mana bersentuhan kelamin laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Itu dalam artian sudah masuk atau sudah dukul, maka wajib untuk mandi. Mohon maaf, mau itu sudah laki-laki sudah mengeluarkan air mani atau sperma ataupun belum. Tapi kalau sudah masuk dua persunatan
Yaitu dua kesunatan itu maksudnya laki-laki suami ataupun istri perempuan, atau apabila sudah memasukkan dua kesunatan, dua kelamin, maka dihukumi wajib untuk mandi. Atau bisa berhadas besar tidak melakukan jima hubungan suami istri, tetapi kecenderungan itu laki-laki sudah mengeluarkan atau suami mengeluarkan air sperma atau air mani, baik itu yang sudah menikah maupun belum. Karena ini mungkin kondisi keadaan, mungkin cuacanya adem atau mungkin lagi memikirkan terangsang, tiba-tiba keluar, maka ini wajib untuk mandi. Jadi keluarnya air mani atau sperma. Terus berikutnya hadas besar apalagi untuk perempuan, yaitu pada waktu apa Bu? Pada waktu haid atau menstruasi, atau yang kita kenal dengan mandi suci setelah haid atau menstruasi, ya. Dicek dulu dengan cara istibrok. Apa kemarin sudah dijelaskan istibrok, duduk jongkok dan kita dehem di dalam kamar mandi sembari mengeluarkan cairan-cairan yang tersisa di dalam rahim. Mungkin itu cairan-cairan habis berhubungan suami istri, ada sperma bercampur dengan apa ini Bu, ovum, telur, atau berikutnya mungkin itu ada keputihan dikeluarkan dulu. Nah, jadi ini maka wajib untuk mandi kalau itu suci dari haid. Terus apalagi perempuan yang habis melahirkan atau suci dari apa nih? Nifas. Atau juga mandi karena kenapa? Setelah melahirkan. Sekarang melahirkan terus mungkin karena dijahit atau dioperasi sesar sehingga kondisinya besok sudah sehat, maka ini mandi wiladah. Disebut mandi wiladah. Ini juga mandi wajib. Mandi wiladah ini mandi setelah melahirkan. Tetapi setelah mandi modelnya seperti keramas, bersuci seperti haid. Tetapi setelah mandi ini tidak dalam keadaan suruh sholat 5 waktu karena masih nifas. Tetapi hanya disebut mandi wiladah. Ya, itu disebut mandi hadas besar. Apa aja tadi? Mandi apa Bu? Mandi wajib ya, apa aja? Karena mengeluarkan sperma atau mengeluarkan air mani karena sebab cuaca kondisi, atau tadi sebab karena berhubungan suami istri jima memasukkan dua kesunatan suami dan istri apabila sudah masuk meskipun tidak orgasme atau tidak mengeluarkan sperma, tapi kalau sudah masuk ini dihukumin mandi. Terus mandinya sebab karena haid, setelah haid suci, mandi setelah kabut nifas. Terus mandi wiladah, mandi setelah melahirkan. Setelah melahirkan tidak boleh disentuh oleh air, kita mandi, tetapi tidak sholat karena masih nifas. Terus apalagi mandinya orang muslim, yaitu meninggal. Nah ini wajib dimandikan kecuali kondisinya darurat. Darurat itu bagaimana? Mungkin terbakar sehingga hangus, ya susah dimandikan ya Bu ya. Atau kondisi mati syahid banyak banget, kondisi perang mati syahid, atau bisa mungkin mati tenggelam, mati syahid tenggelam. Jadi jenazahnya itu apa Bu? Udah gede, menggelembung ya, jadi tenggelam. Ini mungkin karena tidak bisa dimandikan karena mungkin berat dan sebagainya, itu ada hal-hal khusus. Nah, ini sebab karena meninggal. Kalau dia muslim wajib untuk dimandikan, siapapun itu, kalau selama labelnya muslim. Kalau yang agama lain ya ini pasti ada bagiannya ya Bu ya. Kita yang di sini adalah bahas mengenai tentang Islam. Nah di antara mandi wajib ini ada juga mandi apa? Sunnah. Apa aja mandi sunnah? Mandi sunnah saat kita seperti ini, tadi pagi mandi, sore mandi. Itu hukumnya sunnah. Ibu mau mandi sekali juga tetap apa Bu? Sunnah. Mau mandi 2 kali ya tambahan sunnah. Seperti itu. Nggak mandi juga nggak dapat sunnah, nggak berdosa juga. Cuma dia gatel gitu ya Bu ya. Mandi sunnah. Mandi saat sholat Jumat. Si bapak-bapak kalau kerja pagi hari, Jumat pagi kan dia berangkat kerja, kan kayaknya nggak mungkin mandinya di dalam PT, di kamar mandi PT kan nggak mungkin bawa handuk, bawa macam-macam gitu kan. Nah ini maka ibu-ibu istri yang soleha ngingetin suaminya, ayah kalau mau mandi di pagi ini sekalian niatin mandi sunnah karena mandi di hari Jumat, gitu ya. Jadi insya Allah ayahnya tadi pakai niat, hanya dicatat oleh siapapun malaikat. Berikutnya mandi pada waktu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha.
Mandi saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Mandinya modelnya mandi keramas. Mandi keramas ya. Mandi kayak orang suci itu sholat Idul Fitri Idul Adha. Keramas. Terus mandi saat ihram. Seperti kemarin saya pulang dari tanah suci kan hari seminggu ini. Jam segini baru landing Bu. Sore baru landing pesawat dari Suta, dari Bandara Suta landing. Baru nyampe Cikarang sekitar maghrib isya. Ini kalau lagi ihram disunahkan untuk mandi, disebut mandi sunnah ihram. Keramas juga sebelum melakukan tawaf, sebelum niat tawaf sa'i. Nah ini boleh masih pakai sampo-sampoan, boleh masih pakai bedak, pelembab, masih pakai lip gloss, lipstick, wangi-wangian, pakai deodoran, pakai parfum boleh. Tapi kalau sudah nawaitu umrohkan, sudah menyebutkan nawaitu, ini tidak diperbolehkan. Kayak gini terus ya, Allahu Akbar, kan nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu Bu. Kalau keadaan ihram saat umroh, sunnahnya mandi apa Bu? Biasa aja. Nah tapi kalau sudah nawaitu ya, mengucapkan niat itu nggak boleh pakai wangian. Tapi sebelumnya boleh pakai fresh care atau pakai minyak kayu putih pun ada wanginya ya. Nah ini disebut mandi sunnah. Terus apalagi mandi sunnah saat mandi setelah kita pingsan nggak sadar, itu ibu bangun terus apa Bu? Mandi. Terus saat apa lagi? Saat kita baru memeluk agama Islam. Setelah mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini maka silakan untuk sunnahnya mandi bagi yang baru masuk Islam atau yang kita kenal dengan apa? Mu'allaf. Mandi ujung rambut sampai ujung kaki disunahkan. Ada pertanyaan, kalau besok Ramadan terus sekarang mandi nggak Bu? Ini tidak ada dasar. Ini mah adat saja, ya. Jadi katanya buang dosa. Jadi itu ya Bu ya. Habis berbuat maksiat terus mandi keramas buang dosa. Ada gitu. Nah, ini mah ini aja Bu, dohir aja. Tapi tidak ada tuntunan gitu ya. Besok kan banyak orang-orang tuh besok 1 Ramadan terus sekarang apa Bu? Nah, mandi nyemplung kali katanya gitu ya Bu ya. Tuh basah-basah di kali mandi bareng gitu ya. Ini tidak ada. Yang mandi mah mandi biasa aja. Disebut yang mandi rutinan tiap hari. Besok 1 Ramadan. Tapi kalau yang 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah, lebaran 1 Syawal sama lebaran Idul Adha itu ada sunnahnya. Tapi kalau itu besok 1 Ramadan memang ada di beberapa tempat daerah-daerah katanya disunahkan besok kan mau puasa, mandi dulu gitu ya. Itu mah mandi biasa, masuk mandi yang apa ini? Mandi yang hari ya. Ada pertanyaan mengenai tentang mandi wajib sama mandi sunnah? Ya. Berikutnya adalah fardunya mandi. Fardu itu rukunnya mandi. Rukunnya mandi ini nggak terlalu banyak, cuma ada 2. Rukunnya mandi. Sini faslun furudul ghusli isnan. 1 adalah niat. Fardunya mandi itu 1 adalah niat. Nah kalau niat biasanya kan kita yang madzhab Syafi'i itu mengucapkan apa Bu? Nawaitu usla lirafil hadasil. Kalau itu mandi hadas besar, hadasil akbar ya. Mungkin itu nifas atau haid atau junub ya. Ya mungkin itu di sini beda-beda kan, mandinya memang modelnya sama dengan air gitu kan. Nah maka pas kita mengucapkan itu biasanya di dalam kamar mandi sembari apa? Sembari buyur kan. Nah ibu biasanya mengucapkan bacaan fardholillahi ta'ala. Nah ini untuk mengucapkan fardholillahi ta'ala di dalam kamar mandi maka dihukumi tidak diperbolehkan. Haram mengucapkan fardholillahi ta'ala dilisankan di dalam kamar mandi. Nah, sudah pernah disampaikan wudu nawaitu wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Ngucapin fardholillahi ta'ala yang dikip di dalam apa Bu? Di dalam hati. Tidak usah dilisankan. Jadi hanya disimpan di dalam hati. Paham ya? Jadi kalau ngucapin pakai bahasa nawaitu wudu'an, nawaitu usla lirafil hadasil akbar atau nawaitu usla lirafil hadasil asghar ya, itu stop di situ. Fardholillahi ta'ala disimpan di dalam
hati, tidak usah disebutkan, tidak usah dilisankan. Ya, tapi disimpan dalam hati. Paham kalau ini niatnya mandi wajib. Karena bentuknya mandi mah sama. Tapi memang bedanya kalau mandi wajib biasanya pakai keramas. Tapi ada juga orang yang kutuan, keramas kan ada. Rambutnya lembab, keramas juga ya Bu. Tapi niatnya apa Bu? Berbeda. Semua itu tergantung sama niat. Innamal a'malu niat. Yang pertama itu niat. Niat ini paling utama. Terutama madzhab Syafi'i itu pasti masuk di dalam rukun. Apapun ibadah itu pasti ada niat. Mau niat itu sholat, mau niat itu puasa, niat zakat, niat itu ibadah haji, niat ibadah umroh, niat apapun itu pasti ada nawaitu, ada niatnya. Kalau sholat ya kita pakai biasanya usolli. Meskipun pada lisan ini ucapin usolli, ucapin nawaitu itu dihukumin sunnah. Lisannya maksudnya yang sunnah. Tetapi keseriusan menyengaja perbuatan itu dimulai dari dalam apa? Hati. Jadi niat itu sembari dijalankan, itu namanya niat. Kalau masih begini aja, mama mau kemana? Mama mau sholat maghrib. Bilang tuh anaknya nanya, ma mau kemana ma? Mau sholat maghrib. Tapi ibu sebelum sholat maghrib muter buka kulkas, tutup lagi kulkasnya. Ya, terus habis itu ibu lewat casnya handphone. Sembari cas itu handphone di cas itu kita masih gatel tangan kita ya Bu ya. Masih mencet-mencet lihat grup, lihat ada chat nggak gitu kan. Nah padahal tadi ngomong anaknya mau apa tadi? Mau sholat. Nah itu belum sholat, masih bukan niat itu. Ya, itu bukan niat tapi masih keinginan azam. Keinginan mau sholat atau disebut azam. Jadi kalau yang sudah sholat niat itu sudah berdiri sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati. Ada lain sudah seperti itu berarti sudah di dalam hati dulu baru ini lisan. Kalau sudah Allahu Akbar ini sudah Allahu Akbar ini sudah larangan-larangan sholat itu sudah dijalankan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh kita baca selain bacaan yang ditunjukkan dalam bacaan zikir dan doa di dalam sholat. Nggak boleh berkomunikasi dengan orang. Kita sholat anak kita nanya, boleh gak ma? Ibu mungkin dengan isyarat diketik. Boleh gak ma? Kabiro alhamdulillah katsira. Gitu ya Bu ya. Atau boleh gak ma? Misalnya beli sari roti. Kabiro alhamdulillah katsira. Atau boleh gak ma? Kabiro alhamdulillah katsira. Nah ini nggak boleh karena itu sudah niat dan sudah takbiratul ihram. Jadi diperuntukkan ibadah ini hanya kepada siapa? Allah. Sama juga orang keluar dari kamar mandi pada basah keramas, itu belum tentu mandi hadas. Ya, bisa aja dia mandi sunnah, rambutnya lepek, rambutnya banyak kutunya. Zaman dulu kan sering kutuan ya Bu ya. Ibu nggak pernah nggak kutuan Bu? Saya mah sering kutuan ya. Rambut diserut itu mah banyak banget. Emak-emak kita diprotes tes. Hanya dibeliin peditok zaman dulu, nggak tahu namanya dulu apa, sekarang peditok ya. Tes. Akhirnya ada juga yang emak-emak itu sampai ini dalam artian itu keramas karena banyak apa ini kutu atau keramas banyak ketombe. Keramas mungkin rambutnya udah lembab lepek. Sama-sama keramas tapi niatnya yang apa? Niatnya yang apa Bu? Berbeda. Ya, tadi semua tergantung dari niat. Mandi rukunnya yang pertama adalah niat. Ibu niat mandi sunnah apa niat mandi wajib. Pertama ya. Dan ibu biasanya pakai nawaitu enggak? Nawaitu kayak gitu enggak? Iya, saya gitu. Atau saya enggak Bu, enggak biasa pakai nawaitu. Saya enggak biasa pakai usolli. Ya. Saya mah bingung nih Bu, madzhab apa gitu ya. Nah, istilahnya enggak biasa pakai. Ya udah, niat itu menyengaja perbuatan yang mulainya dari dalam hati. Lisannya nawaitu usolli itu adalah lisan yang kalau dilisankan ini sunnah. Tetapi memang biasanya sepaket. Di sini yang ucap hatinya sudah mulai terlebih dahulu. Itu sepaket kalau madzhab Syafi'i ya, sepaket iring-iringan. Jadi nggak boleh kita misalnya lagi baca Quran dilihat lagi. Nih, enak nggak Bu? Baca Quran itu enak diem apa enak dilisankan? Lisankan, bacalah. Kalau baca ya berarti gumam dong.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia yang meskipun lirih, dengar kuping, tapi bukan diperintah untuk batin lah. Batin lah itu kan dilihat doang di batin. Atau hafalkan lah, enggak juga. Ya, hanya model-model kita kalau hafalan juga berat. Bener gak sih Bu? Udah umurnya udah di atas 20. Ada yang 20 kali 1,5. Ada yang 20 kali 2. Bener gak? Itu berat. Ya kalau masih bocah-bocah lama-lama gampang. Kalau yang kita ini cukup baca. Yang baca Quran itu dia apa? Dibaca. Kalau hafal ya ini udah repot. Tambah nanti keteter semua. Kalau hafalan sudah telat karena umurnya tadi sudah ya lanjut umurnya ya. Nanti itu. Ini yang tadi pertama adalah niat. Yang kedua adalah apa? Tadi an-niyatu, yang kedua wa ta'mimul badaini bil ma'i. Apa itu? Meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau mandi itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi mohon maaf kalau ibu rambutnya panjang, rambutnya harus diurai, dilepas ikat rambutnya. Mandi ujung rambut sampai ujung harus kena kulit kepala. Ya, jadi itu namanya mandi wajib. Kalau nggak mandi wajib, itu badan doang, wajah sama badan doang, rambutnya apa Bu? Kering. Kalau mandi hadas, mandi wajib airnya ngalir ke seluruh tubuh. Nah, yang perempuan-perempuan mohon maaf ya, ini bahasanya saya menganjurkan agar tetap kalau mandi perempuan itu banyak bagian-bagian badan itu yang lipatan-lipatan. Kalau laki-laki bapak-bapak kan lurus itu aja. Kalau perempuan-perempuan tuh tetek bentuknya banyak nggak Bu? Iya. Istilahnya lekukannya tuh banyak, rambutnya panjang. Mohon maaf bagian depannya itu ada sesuatu ya, atas sampai bawah. Kadang kukunya yang cantik-cantik, kukunya apa Bu? Panjang, bukan kuku artis kan panjang-panjang ya. Kuku ibu kadang-kadang ada ibu yang cantik kukunya panjang. Ini harus tersentuh apa? Tersentuh air, nggak boleh nggak tersentuh air. Ya, terus mohon maaf bagian yang depan ini payudara atau bagian neneknya itu diangkat. Karena kenapa? Khawatir nggak tersentuh oleh siapa? Oleh air. Lipatan-lipatan ketiak, lipatan-lipatan paha, itu bagian-bagian semuanya itu harus tersentuh oleh air. Kalau nggak terkena air, maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, maka sepaket semuanya, wudhu, sholatnya juga tidak sah. Ya, jadi makanya kadang-kadang blepot. Kita berbeda Bu dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, mohon maaf ya, habis jima, habis berhubungan suami istri, terus langsung cebok doang. Itu kalau mau cebok, kadang langsung pergi ke gereja, pergi ke kelenteng, atau pergi ke mall. Kalau kita kan orang Islam nggak bisa. Islam itu bertohara dulu, bersuci dulu, keramas dulu, basuh dulu, istinja, istibrok, cebok, wudhu. Udah wudhu wajibnya ada yang sunnah istinsyak. Itu orang Islam. Makanya waktu itu Indonesia ini sebagian besar mayoritas penduduknya Islam, Muslim. Alhamdulillah dengan jumlah yang ratusan juta, yang persentase kena COVID, si COVID, kopat kapit ya Bu ya, itu persentasenya 0, berapa persen, sedikit banget. Karena orang kita ini banyak Muslim, penduduknya sebagian besar Muslim, dan itu interaksinya sehari-hari, terutama sholat 5 waktu dengan air. Ya, si Copi takut, itu makhluk takut dengan air. Kita pakai istinsyak lewat 2 lubang pernapasan sama pencernaan. Lewat lubang, makanya dipakai apa ini? Masker. Ingat nggak zaman kita dulu ngaji pakai apa Bu? Masker, kagak berani salaman. Giliran ada yang bersih, kabur. Ya Bu ya. Nah, itu kayak gitu. Ingat nggak sih? Ntar ada yang di sini gang sini ada yang kena COVID 1, 2 orang dan tembok pagernya ditutup, di lockdown. Ingat nggak zaman dulu tuh? Kayaknya kita ingetin jadi ketawa-ketawa sendiri ya. Itu kenapa kita juga jadi kayak pelongah pelongong. Ada orang batuk itu ya nggak keluar ya. Asal nggak keluar aja kenapa satu gang jadi di apa Bu? Di lockdown, tutup di keranjang. Ya itu buat pembelajaran buat kita. Tapi kita ngalamin seperti itu jadinya seru-seru buat cerita ke anak cucu. Itu bocah-bocah kagak paham tuh.
Nanti ceritain di zaman dulu mama ada kopat kapit, sampai kopat kapit nggak boleh mudik dan sebagainya ya. Nah ya, nih kita karena interaksinya dengan air, alhamdulillah sholat pakai wudhu, mandi pakai apa bu? Air, berbasuh, bebersih, masya Allah. Dari kalian tersentuh dengan air, makhluk-makhluk setan, jin yang terbuat dari api, itu covid, virus pergi semuanya, nggak berani mendekat karena kita nyentuh air nih, yang dari tanah. Ibu dari tanah atau dari baja bu? Dari tanah ya. Yang dari tanah ini sentuhan nama air, wudhu, nawaitu wudhu'an, baca-baca bismillah, wajahnya dibasuh, tangannya dibasuh kanan kiri, kepala, usap kepala, kuping, hidung, umur-umur, ya kaki digosok-gosok. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada apa? Iman. Atau hurufatu minal iman, kesucian itu juga sebagian daripada iman. Hanya mental semua itu dicopit. Ya alhamdulillah ibu kalau yang sudah pernah alumni COVID, ada alumni satu, alumni kedua, alumni ketiga. Nah terus itu bu ya, nanti cintanya si COVID nempel aja tuh udah diincer sama si COVID. Alhamdulillah saya nggak pernah alumni COVID ya bu ya, tapi doain orang-orang jamaah yang kenapa COVID, yang jauh didoain, dia ada video kan Ustaz, saya kena COVID, ada dia lagi infus pakai apa itu? Oke, alhamdulillah yang sehat-sehat. Pulang, tapi nggak apa-apa pengalaman ya bu ya. Orang ujiannya beda-beda. Saya mah zaman COVID mah ngaji terus bu, apalagi kampung tuh. Ngaji di kampung kagak pernah libur. Libur itu cuma 2 minggu doang gara-gara yang rame-ramenya Delta tuh. Delta Mas, Delta Silikon, maksudnya ibu ya. Rame banget itu baru gara-gara ditelepon sama Pak Agus, kedengeran suara corongnya tuh. Tuh busarnya dari Cikarang tuh, dari Cikarang baru perumahan. Nggak boleh masuk kampung pada gitu. Yang ke Bandung tuh orang-orang kampung tetap aja ngaji. Ya, ngaji pakai masker tuh mulutnya dikasih masker bu. Bersin salaman. Tapi alhamdulillah malah orang kampung kagak kena apa bu. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit apa bu? Basuh. Itu insya Allah. Yang mandi ini urusannya adalah bersuci, urusannya membersih, dan berikutnya adalah untuk mensucikan dan membersihkan. Insya Allah seperti itu. Kita mulai dengan apa bu, ibadah itu bersih, sehat, ya. Insya Allah penyakit akan pergi. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu fardunya mandi cuma ada berapa tadi? 2. Satu adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Yang pakai darat dilepas, ya. Yang pokoknya baju dilepas. Kalau ada yang gelang yang nempel banget, kepres, jadi lepas kan lagi tuh nggak kenapa ini. Kalau sunahnya apa bu Ana? Sunahnya itu ya pakai sabun, pakai sampo, ya mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kiri, memulai dengan baca apa bu? Mau mandi, sebelum masuk kamar mandi nih ya baca Bismillah dulu gitu. Itu sunahnya mandi. Terus gosok-gosok kanan kiri, pakai sabun, nggak pakai sabun tetap apa? Tetap sah mandinya. Saling basuh aja pakai air tetap sah. Ya, jadi intinya air. Utama itu niat. Ini kamu mandi apa? Sama yang kedua adalah meratakan air di seluruh tubuh. Kalau nggak ada air, karena kondisi air mati, ya ibu malamnya habis jima suami istri, besoknya bangun, astagfirullahaladzim, airnya mati. Padahal ibu harus mandi apa? Mandi junub, terus harus sholat subuh. Gimana kira-kira bu? Mandinya, toharohnya, bersucinya dengan apa? Tayamum. Ibu tayamum dengan debu wajah sama tangan doang. Udah, terus ibu mandi. Terus ibu apa? Sholat. Ibu tayamum untuk mensucikan hadas besar, itu sudah sepaket. Untuk hadas kecil kita sholat. Jadi nggak usah pakai debu, usap-usap ke rambut. Usap-usap ke bawah-bawah gini, kubur dia apa usap pakai debu, bulung-bulung ya. Ini soalnya ada cerita zaman Rasulullah, dimarahi yang lain sama Rasulullah sampai dia akhirnya apa meninggal. Jadi dia ada luka di badannya, terus ya itu nggak boleh kena air. Ada juga yang cerita habis berhubungan suami istri, terus berikutnya apa ya bulung-bulung di padang pasir kayak kroket, tahu nggak kroket? Di tepung panir ya, digulung-gulung gitu. Nah ini jadi intinya cuman tayamum itu hanya wajah dan kedua tangan sampai siku itu aja.
Itu untuk niatnya hadas besar, kan kemarin semalam habis berhubungan ya, besoknya harus sholat subuh ternyata airnya mati, silakan untuk tayamum saja mensucikan hadas besar, itu sudah sepaket bisa untuk sholat. Paham ya? Tapi nanti kalau setelah airnya hidup, ibu baru mandi. Gak usah diulang yang subuh tadi karena sudah masuk waktu dulu. Paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tentang bab ini atau mau yang lain boleh, tentang sholat atau yang berbagai macam, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Yang tanya kata Pak Abdul Matin dapat hadiah badai TV LG. Yuk silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau nanya ini atau yang lainnya, bab sholat dan sebagainya. Ini kita masih masuk di bab toharo ya, bersuci. Kenapa bersuci ini di blank ya, dipelajarin? Karena kalau kita langsung sholat, sesucinya bersucinya ini belum baik, belum sempurna ya, batal semua bu, acak adut, gak karu-karuan ya. Umumnya orang zaman dulu tuh kalau mau sholat mandi, tuh disunatkan kalau mau sholat itu mandi dulu, gak ketimbang wudhu doang, mandi pakai bebetan tuh, babu dari saya tuh ya, kita namanya Mak Haji. Mak Haji itu pakai apa nih, kayak kain gitu loh, kayak kain, udah terus seger, rambutnya itu seger, pokoknya seger deh, insya Allah tuh. Jadi yang mandi, yang sholat mandi, saya rasa itu duhur mandi, subuh mandi, asar mandi, mungkin malam mandi bisa enggak, ya tuh mungkin mandinya sampai berapa kali bu? Ya mungkin siang gerah gitu ya. Itu Mak Haji saya tuh, dia meninggal tahun 2000 kalau nggak salah tuh. Terus masya Allah tuh pas tahun 2000 meninggal, tahun 2011 kakak sepupu meninggal, beda 11 tahun ya. Cucu pertama laki-laki ditumpuk bu, namanya di kampung ditumpuk. Itu Mak Haji kita palanya masih ada tuh, masih utuh. Yang gede ya, itunya sudah kumal itunya tadi. Kayak kapannya ya, sudah kayak campur. Tapi ini masih utuh. Ternyata punya amalan apa beliau? Orang yang istiqomah. Dan tadi kalau udah sholat, waktunya sholat. Terus memang senang apa ini? Senang sedekah. Kayak ada di rumahnya itu yasinan, tahlilan. Kalau itu mesti ngasih makan, ngasih sekepel, ada urap-urap. Saya sampai kecil tuh protes bolak-balik ada selamatan gitu ya. Itu yang katanya kalau ngasih sedekah, ngasih makan, nyenangin orang itu dicintai sama Allah. Padahal beliau nggak hafal Quran, baca tulis saja nggak bisa. Bisanya baca pegon, misalnya nulis kamu ya, kaf, apal fathah, mim, doma gitu, kamu gitu. Itu nulisnya nggak pakai bahasa Indonesia, karena nggak bisa nulis Indonesia. Ibunya, uminya ibu saya. Itu nggak hafal Quran. Kalau orang hafal Quran kan biasanya bahasanya utuh ya. Masya Allah. Jadi intinya amalan itu istiqomah, terutama untuk bersih, bersuci itu harus tahu ya bu, terutama untuk perempuan soalnya kategorinya banyak, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu simple, mandi ya rambutnya pendek, gitu aja. Mandinya bapak-bapak, mandinya ibu-ibu lama mana bu? Hah? Oh bapak-bapak ya? Bapak-bapak tuh ya. Atau mandinya bapak-bapak sama ibu-ibu, yang mestinya normalnya lama-lama mandinya siapa? Ibu-ibu. Nggak tahu mandinya bapak-bapak kayaknya bawa handphone di dalam kamar mandi kayaknya ya. Chat, ya, saya urusan kerja. Ya, nggak ada pertanyaan, cukup. Misalnya cukup ya, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah ingat-ingat ya bu sampai waktu mandi ya. Jadi biar pelajarannya bersambung. Kita akhiri dulu, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakit dengan Allah, yang sehat mudah-mudahan paling sehat, jasmani dan rohani. Terima kasih Ibu, mohon maaf dan batin. Kita insya Allah berdoa untuk semuanya, keluarga besar dan sekali berkawal jannah. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adili sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa nuril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa htim lana bil khair. Allahumma hasil muradana bil khair waj'alna ya Allah sesungguhnya Tuhan besar majlis taklim iftahul jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersama-sama kita baca doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih, saya Hikmah memaafkan batin, matur nuwun. Jazakumullah khairan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.